Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifna Saktia Diva, NIM 2020-0310-2033. Mata kuliah Mikroekonomi. Dosen Bobby Fischer, MSI, SE. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas dan tanggung jawab perusahaan. Ada 5 indikator pokok pembahasan yang akan saya jelaskan: pengertian eksternalitas, jenis eksternalitas, solusi eksternalitas, pengertian tanggung jawab perusahaan, jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak berdampak tersebut. Jenis eksternalitas ada 2. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, konsumsi, atau produksi ke pihak ketiga yang terikat. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Contoh eksternalitas negatif ada polusi udara akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Polusi air, misalnya akibat tumpahan minyak kapal tanker, polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Merokok menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok, tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok, atau biasa disebut perokok pasif. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi dari pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Solusi eksternalitas ada 4, yaitu penegak hak properti. Maksudnya, hak properti secara lebih ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Yang kedua, ada pajak. Pemerintah dapat mengenakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Ada peraturan. Selain pajak, jalan lain bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Yang terakhir ada subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, atau pemerintah dapat memberikan subsidi pendidikan, memungkinkan lebih banyak orang mencapai pendidikan yang lebih baik. Pengertian tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengkonsumsikan semua kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan. CSR sangat berkaitan dengan proses pembangunan berkelanjutan. Jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Ada tanggung jawab terhadap konsumen. Pentingnya etika perusahaan terhadap konsumennya dalam melakukan pemasaran produknya haruslah menjadi tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan harus menyediakan tempat kerja yang aman dan manusiawi. Apabila pekerjaan yang dilakukan memiliki risiko tinggi, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya, perusahaan harus memberikan asuransi atau tunjangan yang setimpal dengan risiko yang dihadapi pekerjanya. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting. Suatu perusahaan yang tidak memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya akan memperoleh reputasi buruk yang dapat menimbulkan masalah ke depannya. Tanggung jawab terhadap komunitas. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas adalah dengan memberikan layanan kesehatan secara gratis, memberikan beasiswa, dan lain-lain.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.